Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan ayat selanjutnya ila akhir ayat. Artinya Alif Lam Mim. Sesungguhnya kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apabila kita menyelidiki atau berusaha memahami kandungan dari ayat ini, maka sangat menjelaskan, sangat merinci atau sangat menunjuk dan mengarahkan kita bahwa kita tidaklah dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak memahami atau kita tidak mengenal perkara-perkara yang gaib. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk hal yang gaib. Orang yang tidak memahami kegaiban, maka jangankan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal diri sendiri saja dia tidak akan bisa, apalagi mengenal makhluk-makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah para malaikat, para jin, dan kandungan-kandungan hakikat yang atau rahasia yang terdapat di dalam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, terutama diri kita. Karena diri kita ini terdapat unsur zahir dan unsur gaib. Dan unsur gaib itulah yang harus kita fungsikan supaya dia dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh tubuh atau badan kasar kita. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, ulama-ulama tasawuf dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka sangat mendorong kita untuk selalu berusaha untuk mengenal hal-hal yang gaib dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk memahami hal-hal yang gaib, satu-satunya jalan ialah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, di dalam tasawuf hal yang pokok atau hal yang paling utama ialah kita diajarkan untuk berzikir atau mendalami ilmu zikir. Karena orang-orang yang tidak mendalaminya, maka dia tidak akan pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus berjalan sesuai yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, sesuai yang diajarkan oleh para ulama kita, khususnya ulama-ulama yang memelihara adab-adab syariat serta adab-adab batin mereka. Karena dengan kita berzikir kepada Allah, maka rahasia-rahasia kegaiban itu
akan nampak secara nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan terarah. Kita tidak akan melanggar sesuatu sekecil pun yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama makhluk ciptaan Allah. Kita akan mengerti bagaimana kedudukan kita, bagaimana cara kita beradaptasi atau bergaul dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukannya melalaikan kita untuk mengingat atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun semua alam semesta ini malah mendukung kita atau menjadi semacam magnet, sehingga kita semakin memusatkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada jalan lain untuk itu, yaitu kita mempelajari ilmu tasawuf, ilmu yang mengandalkan zikir dan rasa yang terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mulai saat ini kita harus berusaha untuk benar-benar mencari jalan, mencari metode bagaimana cara kita supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yaitu berzikir dengan yang sesuai yang diajarkan oleh guru-guru kita yang bersanad atau yang berhubungan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu guru-guru kita yang memiliki silsilah yang bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari kandungan ayat di atas bahwa kita harus beriman yang kepada hal-hal yang gaib itu dapat terwujud, karena orang-orang yang masuk ke dalam perkara hal-hal yang gaib dengan mengenal dirinya, mengenal dan ruhnya yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata tubuhnya, tapi dibarengi dengan ruhnya yang senantiasa berzikir kepada Allah, rahasianya senantiasa berzikir kepada Allah, maka seluruh isi alam ini, karena sekali lagi tidak ada yang nampak atau tak nampak di dalam penglihatan zahir kita ini, melainkan semuanya memiliki rahasia. Dan kelebihan mereka, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala selain manusia, ialah mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Tak sedetik pun mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita lupa kepada Allah, maka mereka lebih mulia dibanding kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia, kitalah yang paling mulia, dengan syarat bahwa kita senantiasa berzikir kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang gaib, artinya bermakrifat, memiliki pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kita menjadi makhluk yang sempurna, makhluk yang memiliki derajat yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita lebih mulia dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Terutama kita lebih mulia dibanding malaikat, padahal malaikat sangat dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa demikian, saudara-saudara sekalian?
Karena manusia apabila dia dapat memfungsikan jasmani dan rohaninya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai nilai atau poin yang lebih, karena malaikat tidak memiliki tubuh zahir, dia cuma memiliki tubuh batin saja. Tapi kita memiliki keduanya, yaitu zahir dan batin. Kita dapat menyembah Allah di alam nyata maupun di alam gaib. Dengan persyaratan kita harus mendalami ilmu zikrullah. Kita harus belajar dan mengamalkan amalan-amalan para guru-guru kita, yaitu guru-guru ilmu tarekat atau para ulama sufi. Demikianlah saudara-saudara sekalian penjelasan atau semacam gambaran yang kita harus sama-sama pelajari, bahwa perkara yang gaib itu sangat perlu kita dalami, karena yang paling utama di dalam kehidupan kita ini di dunia dan di akhirat adalah mengenal diri kita yang sebenarnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa tidak mengenal dirinya sewaktu di dunia, tidak mengenal Tuhannya sewaktu di dunia, maka terlebih-lebih lagi dia akan tidak pernah mengenal dirinya dan Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun, sampai di akhirat pun. Jadi waktu kita ialah bahwa kita harus berusaha memiliki ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia, selama napas kita masih berhembus keluar, masuk, turun dan naik. Demikianlah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.